dalam Engkau. Kami tidak berharap kepada apapun selain pada Engkau Tuhan. Kami tidak berharap kepada harta benda kami. Kami tidak berharap kepada orang-orang sekeliling kami. Kami tidak berharap kepada koneksi kami. Kami tidak berharap Tuhan kepada dunia ini. Tapi satu-satunya pengharapan kami Tuhan ada di dalam Engkau Yesus Kristus. Dan kami Tuhan tidak mengandalkan manusia, sebab kekuatan kami Tuhan hanya bersumber daripada Engkau saja. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Biar Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami Tuhan dari hati ke hati. Mari Tuhan Kau memberikan hikmat Tuhan, marifat daripada surga Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat Tuhan Yesus diajar, dididik Tuhan, dan didewasakan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati Tuhan umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pikiran, hati, pendengaran kami biarlah semuanya Tuhan kami arahkan hanya kepada pemberitaan firman Tuhan saja. Bahkan ruangan ini Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga roh-Mu Tuhan bertahta di atas setiap kami. Bahkan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat dan marifat daripada surga, supaya hamba Tuhan berkata-kata bukan menggunakan hikmat manusia, tetapi menggunakan hikmat yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan menangkap sesuatu hal yang baru pada malam hari ini, sehingga pada hari ini Tuhan kami akan pulang Tuhan dengan kemenangan Tuhan. Kami pulang Tuhan dengan tidak keadaan yang sama lagi, tapi hidup kami Tuhan melalui hari ini Tuhan, hidup kami akan dipulihkan, diubahkan Tuhan, dan hidup kami akan menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Shalom. Masih kurang bersemangat, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kedua kalinya berdiri di mimbar ini di Lintong, dan rasanya masih tetap gugup Bapak Ibu. Gugup sekali kan? Saya harus berkhotbah di depan Bapak-bapak Ibu yang sudah umurnya 2 sampai mungkin 3 kali lipat di atas saya. Tapi saya percaya Tuhan yang akan mampukan. Amin. Dan Bapak Ibu mungkin juga di dalam waktu dekat ini akan menjadi saya terakhir kali khotbah di sini, karena hari Minggu depan, tepat hari Minggu pulang ibadah dari Baligi, saya akan langsung pulang. Saya akan mempersiapkan Bapak Ibu sekitaran sebelum tanggal 25 nanti saya akan berangkat PPL ke Sulawesi Barat di Mamasa. Saya mohon juga topangan doa dari Bapak Ibu supaya Tuhan mampukan saya selama masa PPL di Sulawesi. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas tentang hal yang kedengarannya cukup umum, tapi sebenarnya kita kurang mendalami dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul khotbah saya hari ini adalah yaitu pengharapan orang percaya. Saya nggak tahu kenapa ternyata Bapak Ibu lagu tadi sama firman pas. Pengharapanku ada padamu, tidak ada yang kuandalkan selain padamu. Ternyata Bapak Ibu, semua poin-poin yang akan saya khotbahkan hari ini ada di lagu yang tadi. Ternyata Tuhan memberikan hikmat yang sama gitu kepada saya dan ibu selain gitu, ya kan? Puji Tuhan gitu. Nyambung saudara. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengharapan orang percaya. Kenapa saya mau bahas tentang pengharapan orang percaya Bapak Ibu? Nah, setiap kita pastinya sebagai orang-orang percaya, walaupun kita bukan orang percaya, kita pasti punya pengharapan dalam dunia ini. Yang punya pengharapan, angkat tangannya Bapak Ibu. Kita pasti punya pengharapan Bapak Ibu. Tapi sering sekali Bapak Ibu, pengharapan kita itu bersumber kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Pengharapan kita tidak kita tujukan kepada pengharapan yang sifatnya surgawi, bukan pengharapan rohani. Sehingga apa yang terjadi? Sering sekali kita kecewa Bapak Ibu, ketika pengharapan kita tidak terwujud, karena pengharapan kita itu sifatnya duniawi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pengharapan. Bagaimana sih sebenarnya pengharapan kita sebagai orang percaya? Begini Bapak Ibu, pertanyaannya lagi, kalau mau kita kembangkan lagi, di mana pengharapan kita
tengah-tengah penderitaan dunia. Bapak Ibu, tahu nggak? Tadi kita mulai ibadah jam 8. Ini sekarang sudah mau dekat jam 9. Bapak Ibu tahu nggak? Faktanya, selama kurang lebih kita 40 menit aja memuji Tuhan sini, udah ada ribuan orang yang berduka di luar sana gara-gara kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ribuan manusia telah meninggal, sementara kita di sini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Lalu pertanyaannya, di manakah pengharapan bagi orang-orang yang demikian? Banyak orang menjadi putus asa. Kemarin di Turki, Bapak Ibu, kan sedang terjadi gempa bumi, membuat meninggal sebanyak ribuan korban jiwa, Bapak Ibu. Terus kepada siapa kita berharap di tengah-tengah masa kesukaran ini? Apa yang mau kita harapkan? Nah, hal ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Secara terkhusus saya akan menggarisbawahi pengharapan di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya jika Bapak Ibu hari ini sedang dalam keadaan putus asa, di tengah-tengah abang keputusasaan, di tengah-tengah tidak punya harapan, hari ini kita harus pulang dengan penuh pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita akan bahas, Bapak Ibu, bagaimana pengharapan orang percaya. Yang percaya, yang pertama Bapak Ibu, pengharapan orang percaya itu butuh proses. Saya ulangi sekali lagi, pengharapan orang percaya itu proses. Jadi ketika kita berharap sama Tuhan, itu enggak instan tiba-tiba kita punya pengharapan. Semua dimulai dari proses. Mari Bapak Ibu kita baca dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai 4. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yang sudah di sana katakan haleluya. Haleluya. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, coba kembali ayat yang ketiga. Dan yang ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah, yang nulis kitab Roma ini saudara Paulus. Mungkin kita bilang, ini Paulus gila atau gimana ya? Masa dia bilang kita harus bermegah karena kesengsaraan? Gak masuk akal nih Paulus. Seharusnya kan menurut pandangan dunia kita bermegah karena apa? Karena kekayaan kita, karena kesuksesan kita, karena harta benda yang kita punya, karena semua apa yang kita punya kita bermegah di atasnya. Tapi Paulus bilang hal yang bertentangan dengan pandangan dunia. Paulus bilang, dan bukan itu saja, kita malah harus bermegah juga dalam kesengsaraan. Untuk memahaminya sulit. Kalau kita hanya pandang dari sisi jasmani sulit. Bagaimana mungkin kita bermegah di tengah-tengah penderitaan? Seperti tadi saya bilang Bapak, ketika kita di sini dalam waktu beberapa menit ini, ribuan orang di luar sana sedang ada yang berduka cita. Setiap hari ada ribuan manusia yang meninggal di belahan muka bumi ini. Bagaimana mungkin kita bilang kepada mereka, marilah bermegahlah di tengah-tengah penderitaan? Tidak masuk akal. Tapi Paulus kasih suatu pandangan yang berbeda. Ketika semua manusia bilang bahwa ketika kita bermegah di atas kesuksesan kita sebagai manusia, di atas pencapaian-pencapaian kita, atas koneksi-koneksi yang kita punya di luar sana. Tapi Paulus bilang yang berbeda. Dia tidak menggunakan hikmat dunia. Dia bilang saya mau bermegah di atas kesengsaraan. Nah, kenapa? Kenapa Bapak Ibu dia bilang bermegah? Ternyata ada tujuan ilahi di balik dari kesengsaraan itu. Saudara, kita sering pandang bahwa ketika kita sengsara kita tuduh Tuhan yang tidak. Kita anggap Tuhan jahat. Tapi Paulus mengambil dari perspektif yang berbeda. Dia tidak marah sama Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak kisah Paulus selama masa pelayanannya? Dia pernah digigit ular dalam masa pelayanannya, hampir mati. Dia pernah dilempari batu ketika dia memberitakan Injil. Dan bahkan sampai akhir hidupnya, dia harus hidup dengan penderitaan.
dalam semasa hidupnya dia seringkali keluar masuk penjara. Dia sering disesatkan oleh karena pemberitaan Injil. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana akhir hidup Paulus? Akhir hidup Paulus itu tidak bahagia, Bapak Ibu. Menurut dunia, tidak bahagia menurut dunia. Tapi saya yakin Paulus menganggap bahwa hidupnya bahagia. Di akhir hidupnya, Paulus itu mati dengan cara dipancung di kota Roma. Dipancung artinya dipenggal kepalanya, Bapak Ibu. Tapi coba lihat, Paulus bilang, kita harus bermegah di tengah-tengah kesengsaraan. Kenapa Bapak Ibu? Nah, kita baca ayat ini lagi. Dikatakan di sana karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, ketika kita menderita, kita akhirnya menjadi tekun mengikut Tuhan. Kita akhirnya jadi sungguh-sungguh meraih Tuhan. Sering sekali Bapak Ibu, saya sering dengar khotbah Bapak Ibu Gembala bilang, kayak kita ini katanya terlalu dingin ternyata di sini. Karena tidak ada terlalu banyak tekanan, akhirnya kita ini berleha-leha menjadi orang Kristen. Itu betul Bapak Ibu. Sebab kalau kita lihat pelayanannya Paulus Bapak Ibu, itu akhirnya membuahkan hasil, bukan diterima pada saat itu juga. Paulus akhirnya menerima hasil buah dari pelayanannya berpuluh-puluh tahun setelah dia meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kota Roma sekarang menjadi kota mayoritas orang Kristen. Ada proses Bapak Ibu. Paulus bilang kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita akhirnya jadi tahan uji, bukan menjadi mental yang gampang down Bapak Ibu ketika kita menghadapi masalah. Karena kita sudah sering diperhadapkan akan itu, kita menjadi kuat. Bapak Ibu tahu nggak? Sering berjalannya waktu ketika kita sering menghadapi permasalahan hidup ini, sadar atau tidak sadar, semakin lama kita menjadi semakin kuat. Coba Bapak perhatikan orang-orang yang hidupnya nyaman terus, tidak pernah mengalami pergumulan, pasti sekalinya kena bimbang. Perkataan Paulus ini betul Bapak Ibu. Sebab kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita pas makin tekun mengerjakan iman kita dalam Yesus. Sebab kita tahu seperti tadi lagu mengatakan bahwa pengharapanku di dalammu. Gak ada lain yang kita punya pengharapan di dunia ini. Sehingga kita semakin tekun mengiring Tuhan. Ketika kita sudah menjadi tekun dalam mengiring iman kita dalam Tuhan, lahirlah tahan uji. Kita menjadi orang yang siap dibentuk Bapak Ibu. Kita bukan lagi menjadi orang yang cengeng sedang menghadapi suatu masalah dalam kehidupan ini. Kita tidak lagi gampang menyerah, kita tidak gampang putus asa. Karena apa? Kita sudah tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa Bapak Ibu? Pengharapan. Pengharapan akan siapa? Nanti kalau kita baca di ayat selanjutnya, pengharapan akan Injil. Injil itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sering sekali Bapak Ibu kita salah mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan kasih rencana yang tidak sesuai dengan rencana kita pertanyakan keputusan Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya setiap dari kita pasti pernah bertanya seperti ini. Di mana Tuhan itu? Betul atau tidak? Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Setiap kita pasti pernah bertanya dalam hati kita ketika kita menjumpai mentok di jalan, tidak punya jalan keluar dalam permasalahan kehidupan kita. Kita sering bertanya, di mana Tuhan? Saudara, bukan Tuhan tidak ada. Tuhan ada, tapi ada kalanya Tuhan itu berdiam diri. Kenapa Tuhan berdiam diri? Ibaratnya saudara, kita ini sedang mengalami ujian Bapak Ibu. Ujian kehidupan. Bapak Ibu, kita mungkin kan sebagian besar sini pernah sekolah. Di sekolah ada ujian. Menurut Bapak Ibu, ketika kita sedang ujian sebagai siswa, guru kita kasih jawaban nggak? Guru kita ngomong nggak sama kita? Apa yang dilakukan guru? Dia berdiam diri, dia cuma ngawasin. Seperti itulah Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mengalami persoalan Bapak Ibu, nggak selamanya, makanya saya bilang begini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, nggak selamanya doa kita itu harus dijawab Tuhan. Tuhan bisa, yang pertama Tuhan bisa jawab. Yang kedua Tuhan bisa jawab dengan
hal yang lain, bukan dengan permintaan kita. Yang ketiga, Tuhan bisa tunda. Jadi jawaban doa itu ada tiga, Bapak Ibu. Ya, tidak, dan tunggu. Itu jawaban doa. Tapi sering sekali ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita punya, kita harapkan, kita protes sama Tuhan. Kita bilang Tuhan itu nggak baik. Sadar nggak Bapak Ibu? Semakin hari ini semakin banyak orang menjadi ateis. Dan ini harus menjadi pergumulan kita bersama, Bapak Ibu. Kenapa orang banyak menjadi orang ateis? Hal terbesar, sebagian besar kenapa orang menjadi orang ateis adalah karena pengalaman hidup yang pahit. Mereka umumnya akan bertanya seperti ini. Satu pertanyaan besar dari orang ateis yang sering saya jumpai. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan biarkan penderitaan terjadi? Kalau Tuhan baik, kenapa penderitaan masih ada? Kenapa Bapak Ibu? Penderitaan yang kita alami itu bukan karena itu. Sebab firman Tuhan mengatakan Allah itu tidak mencobai dan tidak dicobai. Pencobaan yang kita alami semua ini Bapak Ibu tidak berasal dari Tuhan. Kalau tidak salah khotbah saya yang pertama kali di sini saya membahas tentang penderitaan Ayub. Bapak Ibu masih ingat gak kenapa Ayub menderita? Ingat gak Bapak Ibu? Kenapa? Ada gak yang ingat Bapak Ibu? Satu orang aja. Menguji iman Ayub. Oke. Itulah yang selama ini kita pahami. Penderitaan Ayub kita pikir gara-gara Tuhan sedang menguji Ayub. Sebentar Bapak Ibu. Kalau kita baca teksnya dengan sungguh-sungguh, Tuhan sedang tidak menguji Ayub. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Ketika itu iblis menghadap kepada siapa? Tuhan. Lalu dia mengatakan apa? Kulihat Ayub. Allah bertanya, apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub? Ya, aku lihat. Lalu Tuhan mengatakan, iblis mengatakan, ia menjadi suka memuji Tuhan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Kenapa? Karena engkau menjaga dia. Cabutlah semuanya itu, kata iblis. Maka aku jamin dia tidak akan lagi menyembah engkau. Pertanyaannya, pencobaan datang dari siapa? Dari iblis. Peran Tuhan di mana? Peran Tuhan hanya mengizinkan. Pencobaan tidak datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah mendatangkan suatu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi posisi Tuhan adalah di posisi pribadi yang mengizinkan itu semua terjadi. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau mau kita bilang kasar-kasarnya, harga diri Tuhan sedang dipertaruhkan di hadapan iblis. Sebab Tuhan menjamin pada saat itu Ayub tidak akan menyangkal namaku kepada iblis. Iblis bertaruh, dia akan menyangkal namamu kalau engkau memberikan penderitaan dalam hidupnya. Itu yang terjadi kan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan sampai ternyata Bapak Ibu penderitaan yang kita alami selama ini Bapak Ibu, nama Tuhan sedang dipertaruhkan Bapak Ibu. Tuhan menjamin surga bahwa kita akan kuat mengalaminya, menjalani. Tapi apa yang terjadi? Kita hianati kepercayaan Tuhan. Kita tidak kuat. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, masih ada tetap pengharapan di dunia ini. Di mana Tuhan di tengah-tengah kejahatan di dunia ini? Orang ateis bertanya, kalau Tuhan baik, seharusnya kejahatan tidak ada. Gini Bapak Ibu, biar saya kasih sebuah analogi kenapa kejahatan itu ada di dunia. Tuhan tidak pernah ciptakan kejahatan. Banyak orang bilang bahwa segala sesuatu yang ada yang bilang bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Maka kejahatan pun Tuhan yang ciptakan. Tuhan tidak pernah ciptakan kejahatan. Tuhan tidak pernah ciptakan dosa. Yang menciptakan itu adalah manusia itu sendiri dengan kesalahannya. Begini Bapak Ibu, saya mau bertanya Bapak Ibu, gelap itu ada nggak Bapak Ibu? Saya mau bertanya lagi, gelap itu ada nggak Bapak Ibu? Sebenarnya gelap itu nggak ada. Kenapa ya gelap itu nggak ada? Gelap itu hanyalah efek dari ketidakan cahaya. Gelap itu nggak ada. Pertanyaannya lagi, dingin itu ada nggak Bapak Ibu? Dingin itu ada nggak? Dingin itu nggak ada. Dingin itu adalah efek dari ketidakan panas.
Secara ilmunya seperti itu Bapak. Secara teorinya seperti itu. Gelap itu nggak ada, dingin itu nggak ada. Tapi itu semuanya gara-gara efek dari sesuatu. Seperti itulah kejahatan. Kenapa kejahatan ada? Karena manusia menjauh dari Tuhan. Kenapa penderitaan kesukaran masuk dalam hidup manusia? Itu terjadi sejak masa di Taman Eden. Manusia meninggalkan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Kesukaran, penderitaan, dan kutuk masuk. Hiduplah kita sekarang di dunia yang sudah penuh dengan kutuk ini. Sehingga akhirnya apa? Penderitaan, kesukaran hidup masuk. Tapi Tuhan janjikan Bapak Ibu, penderitaan itu bukan menjadi ancaman yang begitu berarti bagi kita. Mungkin menjadi ancaman secara jasmani bagi kita, tapi Tuhan menjanjikan kita akan menjadi keluar menjadi orang yang berkualitas secara kerohanian kalau kita lolos dari penderitaan itu. Sebab Paulus bilang kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sekarang ini Bapak Ibu, sekarang sudah tidak waktunya kita dibujuk-bujuk lagi. Bapak Ibu ketika mengalami kesukaran hanya ada dua opsi: Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan atau Bapak Ibu tidak bertemu dengan Tuhan. Di satu sisi banyak orang yang ketika mengalami kesukaran, penderitaan dalam hidupnya, dia tidak bisa melihat Tuhan. Tapi di lain sisi banyak orang ketika dalam penderitaan itu justru dia berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang seperti itu? Ayub. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ayub bagaimanakah dia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi Paulus bilang gini Bapak Ibu, bermegah, artinya kita senang ya. Harusnya kita senang, kata Paulus. Kalau secara sederhananya, harusnya kita senang sebagai orang Kristen ketika kita menderita, ketika kita sengsara. Tentunya penderitaan karena nama Tuhan Bapak Ibu. Bukan penderitaan karena misalnya kita telat makan lalu mah, itu bukan penderitaan Bapak Ibu. Itu kesalahan kita sendiri ya. Penderitaan karena nama Tuhan, Yesus bilang, Paulus bilang, itu akan menimbulkan tahap uji. Dan akhirnya apa? Timbullah sebuah pengharapan yang baru. Pengharapan akan Yesus Kristus, bukan pengharapan akan dunia ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya pastikan kalau saudara masih berharap akan dunia ini, cepat atau lambat Bapak Ibu pasti akan kecewa. Percaya? Kalau saudara masih berpegang akan hal-hal duniawi, kita akan kecewa. Kemarin Bapak Ibu di Lintong kan kita sudah bahas antara kebenaran objektif dan subjektif. Dibandingin juga saya bahas, tapi dengan ayat yang berbeda. Berbicara tentang pengalaman rohani dan doktrin. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, kita sering cuma mengalami, kita alami mukjizat Tuhan, kita alami kesembuhan oleh Tuhan. Pertanyaan saya cuma satu seperti ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau semuanya tidak terjadi lagi? Saudara mau meninggalkan Tuhan? Kita harus mulai dari pertanyaan besar. Harusnya ini akan saya bikin di poin akhir, tapi Bapak kita mulai dari awal. Satu pertanyaannya Bapak Ibu. Kita sebagai orang Pentakosta dengan percaya dengan Pentakosta karismatik yang percaya dengan kegerakan ilahi, kesembuhan ilahi dan berkat-berkat Tuhan, kita harus percaya Bapak. Tapi satu pertanyaannya Bapak Ibu yang harus kita tekankan dalam hati kita. Bagaimana kalau sampai akhir hayat kita, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana? Bapak Ibu mau marah sama Tuhan? Bagaimana kalau akhirnya sakit kita, penyakit kita, sampai akhir hayat kita justru meninggal gara-gara penyakit kita? Bagaimana Bapak Ibu? Masihkah kita mau ikut Tuhan? Bagaimana kalau semuanya apa yang selama ini sedang kita gumulkan tidak juga dijawab oleh Tuhan sampai akhir kita meninggal? Maukah kita masih berharap sama Tuhan? Masih maukah tetap kita bilang Tuhan baik di tengah-tengah situasi kita tidak baik? Nah Bapak Ibu, sering sekali kita sebagai orang Kristen mengatakan Tuhan baik hanya berdasarkan situasi dan kondisi. Kalaulah Tuhan jawab doa kita, kalaulah Tuhan berkati kita secara melimpah, oh ekonomi kita naik Bapak Ibu, baru kita bilang Tuhan baik. Ketika semuanya kita dalam terpuruk, doa kita tidak dijawab, masih maukah kita bilang Tuhan baik? Masih maukah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan? Ini menjadi dilema Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya katakan Tuhan baik berdasarkan situasi dan kondisi kita.
Tapi hari ini kita akan belajar lagi Bapak Ibu. Pengharapan orang percaya itu dikatakan, dan ketekunan menimbulkan taat uji, dan taat uji menimbulkan pengharapan. Dan satu Bapak Ibu, pengharapan kita akan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Katakan amin Bapak Ibu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pernahkah sekalipun Bapak Ibu dikecewakan oleh Tuhan? Bapak Ibu kecewa sama Tuhan itu pilihan Bapak Ibu. Tuhan itu sudah menurut saya Bapak Ibu, menurut perspektif saya tentang hal ini, saya katakan, menurut saya Tuhan itu sangat baik, tidak bisa digantikan oleh harta materi dunia ini. Bagi saya secara pribadi, ini secara pribadi, Bapak Ibu mau percaya atau tidak, secara Bapak Ibu, ini saya secara pribadi. Bagi saya, Tuhan pun tidak berkati saya dengan segala macam bentuk harta dunia ini. Bagi saya, keselamatan saya daripada Tuhan itu sudah cukup. Sebab hidup, kata firman Tuhan, hidup bukan tentang makanan dan minum. Perkara surga bukan tentang makan dan minum, kata Yesus. Tapi saya ingin percaya Bapak Ibu, pengharapan kita tidak mengecewakan. Mungkin Bapak Ibu bilang, berarti gimana ya? Berarti Tuhan itu nggak bisa lagi berkati kita. Ya, Tuhan pasti bisa berkati kita Bapak Ibu. Tapi kita di satu sisi harus berani melangkah iman yang lebih jauh. Bagaimana kalau semuanya itu tidak dilakukan oleh Tuhan? Mari kita buka Bapak Ibu dalam Roma 5 ayat 5. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Sebentar Bapak Ibu. Kita baca sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita baca 3 kali berulang. 1, 2, 3, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Kita berharap sama Tuhan Bapak Ibu, bukan gara-gara Bapak Ibu saudara mendapatkan mukjizat dari Tuhan, tapi karena kasih Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu, rendah sekali kalau kita berharap sama Tuhan cuma perkara mukjizat doang. Saudara akan kecewa. Masih ingat Bapak Ibu perkara orang-orang di Yohanes pasal 6. Di pasal sebelumnya mereka bilang mereka mengikut Yesus. Karena apa dikatakan? Karena mereka telah melihat tanda-tanda dan mukjizat. Tapi di ayat 6, ayat yang ke-66 dikatakan semua mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus mulai berbicara tentang perkara rohani. Yesus mulai bilang, akulah juru selamat itu. Engkau mengikut aku cuma karena engkau melihat tanda. Tapi mulai sekarang ikutlah aku. Apa yang terjadi di ayat 66? Mereka semua meninggalkan Yesus. Sebab yang mereka incar bukan Yesusnya, yang mereka incar berkatnya, makanan gratisnya. Bapak Ibu, jangan sampai hari ini kita menjadi orang Kristen cuma mengejar mukjizatnya Tuhan. Jangan sampai kita lupa, kita kejar pemberi mukjizat. Bukan tentang mukjizatnya Bapak Ibu, bukan tentang berkatnya Bapak Ibu, tapi ini tentang pribadi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu bilang, bagaimana kita hidup kalau cuma menyembah Tuhan saja tapi kita miskin ini? Bapak Ibu, saya bisa jamin Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan Bapak Ibu kerja keras, saudara tidak akan mungkin miskin. Pasti berkat Tuhan akan mengincar saudara, cepat atau lambat. Tapi Bapak Ibu, saya bukan mau bicara tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu, biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu. Maka semuanya, Yesus sedang berbicara pada sebelumnya tentang berkat-berkat jasmani. Yesus bilang bahwa perkara-perkara ini dicari oleh orang-orang dunia. Tapi Yesus bilang, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin Bapak. Percaya kami bisa, Tuhan bisa sanggup memberkati kita. Tetapi bukan itu bagian kita Bapak. Bagian kita disuruh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Urusan menambahkan berkat itu bagiannya Tuhan. Ini ya saudara, tanpa saudara klaim-klaim pun berkat Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan hantarkan itu yang sendiri. Sebab Tuhan bukan Tuhan yang tidur Bapak. Dia bukan Tuhan yang buta. Dia bisa lihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya. Jelas Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, sebelum saudara minta berkat sama Tuhan, sudahkah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Layakkah kita minta berkat sama Tuhan kalau kita masih belum hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan? Belum sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Layakkah kita untuk mengharapkan mukjizat dari Tuhan? Sering sekali Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen ini tidak sadar diri Bapak Ibu sama Tuhan. Kita lupa bahwa Dia Tuhan, kita ini cuma manusia biasa. Kita belum melakukan bagian kita, tapi
kita tuntut Tuhan lakukan bagian kita. Saya masih teringat dengan kata-kata Soekarno. Soekarno bilang kayak gini Bapak Ibu, jangan tanyakan apa yang dilakukan oleh negara kepadamu, tanyakan apa yang kau lakukan pada negara. Ini Bapak Ibu ya, jangan suka-suka nuntut sama negara kita. Kalau saudara aja pun nggak mau ngasih taat bayar pajak, mau sebanyak nuntut Bapak Ibu. Kerjakan kewajibanmu, maka hak kita pun akan kita terima. Sebaliknya, saya balikkan perkataan Soekarno ini, jangan pernah tanyakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tanyakan apa yang sudah kita pernah berikan buat Tuhan. Sebanding nggak? Sebanding nggak yang sudah kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan? Jangan cuma nuntut berkat dari Tuhan. Oh Tuhan, saya mau diberkati. Sudah nggak kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kalau kita sudah sampai di level ini Bapak Ibu, kita tidak akan kecewa lagi. Sebab pengharapan kita ada terletak pada Yesus. Kita akhirnya bisa bilang, nggak apa-apa Tuhan. Sekalipun mungkin doaku tidak dijawab Tuhan, aku tetap mau bilang Tuhan baik. Nggak apa-apa Tuhan, mau doaku pun nggak dijawab sampai aku mati, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan menjadi bagianku. Mau sekalipun aku kelak, ini ambil saudara. Tapi kita harus percaya Bapak. Mau sekalipun nanti akhirnya kita harus meninggal karena oleh penyakit yang ganas dan Tuhan tidak sembuhkan, nggak apa-apa. Tuhan bagianku. Sebab dunia ini saudara cuma sebentar. Yang kita kejar di sana, di surga, kekal. Bapak Ibu, kalau saudara sembuh dari suatu penyakit, ini yang sering sekali kita salah kaprah. Kalau kita katakanlah kita sembuh, misalnya ada seseorang yang sembuh dan kakaknya gara-gara didoakan. Oh Tuhan sembuhkan, puji Tuhan, haleluya. Tapi pertanyaan saya, apakah mukjizat itu menunda kematian atau membatalkan kematian? Mukjizat atas kesembuhan membatalkan kematian atau menunda kematian Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu jawab. Menunda atau membatalkan? Menunda. Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus akhirnya mati juga nggak? Mati juga. Hanya yang soalnya Tuhan tunda doang. Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan dari sakit parahnya, Tuhan kasih rentang waktu beberapa tahun, hanya ditunda juga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita sangat bersuka cita gara-gara hanya kita ditunda meninggal. Akhirnya kita semua pasti akan meninggal Bapak Ibu, cepat atau lambat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, masih mau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sekalipun Tuhan akhirnya mengizinkan segala macam hal-hal yang pahit ini dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh suamiku masih jahat. Bapak Ibu masih bilang, oh anak-anakku masih sulit diatur oleh Tuhan. Enggak Bapak Ibu, Tuhan izinkan itu untuk membuat kita menjadi tekun, kata Paulus. Dan setelah kita tekun dalam Tuhan, kita menjadi apa? Tahan uji. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cengeng. Dan setelah kita tahan uji apa? Kita berpengharapan. Dan pengharapan ayat 5 dikatakan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus di sini Bapak Ibu, Paulus tidak sedang membahas di sini tentang berkat-berkat jasmani Bapak Ibu. Dia sedang membahas tentang perkara-perkara surga Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu bilang sama saya, lalu gimana Joy kalau Tuhan tidak berkati kita? Gimana caranya kita hidup? Gimana caranya kalau kita tidak punya uang? Nih Bapak Ibu, betul, saya setuju dengan Bapak Ibu. Di dunia ini segala sesuatu butuh uang. Betul atau tidak Bapak Ibu? Apa di zaman sekarang yang tidak butuh uang? Tapi sering kita lupa, segala sesuatu memang butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Dengan uang saudara tidak bisa membeli keselamatan. Tidak bisa. Sama seperti gini Bapak Ibu, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Mana yang betul? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Iya betulnya makan untuk hidup Bapak Ibu. Seperti itu juga lah kita dengan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk perkara duniawi, tapi untuk perkara surgawi Bapak Ibu. Kalau kita sudah di level ini Bapak Ibu, tentunya juga saya tidak bilang saya sudah mencapai di level ini Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar bersama. Amin. Kalau kita sudah di level
mencapai di level pengharapan akan Yesus dan pengharapan Yesus tidak mengecewakan. Kita tidak akan membeli lagi setiap kita menghadapi masalah dalam kehidupan. Saya saudara Bapak Ibu, kalau kita cuma bilang, wah, misalnya kalau kita baru gajian nih, kan senang banget ya, baru dapat gajian bulanan gitu kan. Wah, pas penyembahan di gereja di awal bulan, oh senang banget, angkat tangan, lompat-lompat gitu, oh Tuhan baik. Tapi masuk di akhir bulan, wah mulai tangannya gitu segini gitu kan. Ya, mulai kita nggak sungguh-sungguh lagi. Jadi Bapak Ibu, apakah berarti itu menunjukkan bahwa kita mengatakan Tuhan baik hanya berdasarkan situasi kita? Kurangkah kebaikan Tuhan makanya Dia korbankan darahnya yang begitu mahal untuk kita? Masih kurangkah nyawa Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi kita, makanya kita masih begitu mengejar berkat-berkat di dunia? Saya bukan bilang bahwa Tuhan itu tidak bisa kasih berkat. Tuhan bisa banget, saudara. Bisa saja Tuhan menjadikan semua orang-orang di Litong ini menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin dulu Bapak. Amin. Walaupun belum terjadi gitu kan. Imani dulu Bapak gitu kan. Bisa saja Bapak Ibu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah maksud Tuhan harus kita menjadikan kita semua orang kaya? Tanya dulu Bapak Ibu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang bukan bagian kita menjadi orang yang kaya raya, udah Bapak Ibu, gak usah kecewa, kerja keras tetap. Karena kita butuh makan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan ini Bapak Ibu? Nanti kita akan belajar bahwa ternyata kita itu tidak bisa mengandalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang tidak mau berharap kepada Tuhan karena menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik, tidak adil, Tuhan itu tidak benar, karena telah mendatangkan kesengsaraan. Padahal tujuan dari kesengsaraan itu sifatnya mulia Bapak Ibu. Memang seperti tadi yang sudah kita bahas, pencobaan penderitaan itu tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Nah tapi tujuan dari semua itu izinkan Tuhan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Justru karena kasihnya kepada kita sehingga Ia mengizinkannya Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, berbeda nggak Bapak Ibu obat untuk anak kecil dan obat untuk orang dewasa? Obat untuk anak kecil masih kebanyakan sirup dan yang masih manis-manis. Tapi obat untuk orang dewasa pahit. Seperti itulah kita ketika kita masih di level bayi rohani, anak rohani sampai kita di level dewasa rohani. Tuhan akan kasih kita bertahap. Saya pernah bertanya gini Bapak Ibu sama Tuhan. Saya pernah mengalami pergumulan dengan Tuhan bertanya gini. Sebab saya melihat hal ini langsung dengan mata kepala saya. Kenapa ya? Kalau jiwa-jiwa yang baru datang itu cepat kali Tuhan jawab doanya. Tapi orang-orang yang sudah lama mengirim Tuhan, terkesan Tuhan tunda-tunda terus jawab. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Ibu. Sebab kalau kita Bapak Ibu sebagai orang tua, ketika anak Bapak Ibu masih kecil-kecil, kalau dia nangis, kita pasti langsung kasih kan? Bapak Ibu pasti langsung kasih setiap apapun keinginannya. Tapi masih bisa kan? Kalau udah dewasa masih seperti itu? Nggak bisa kan? Seperti itu juga kita dengan Tuhan Bapak. Kalau doa Bapak Ibu sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan, bisa jadi karena Tuhan bilang tidak, bisa jadi karena Tuhan bilang tunggu. Tapi Bapak Ibu, semuanya itu proses untuk mendewasakan kita. Hanya Bapak Ibu, saya pernah bergumul sama tentang itu. Kenapa ya? Kalau jiwa-jiwa baru gitu kan, di KKR gitu didoakan sembuh langsung. Bebas sekali saudara. Tapi orang-orang yang sudah lama yang Tuhan bergumul sama Tuhan, jangan lalu kita masukkan karena dosa lalu. Anggap kalau memang orang ini tidak berdosa Bapak Ibu, tidak punya kesalahan sama Tuhan. Bergumul tapi tidak dijawab Tuhan juga. Itulah level Tuhan mendewasakan kita. Sebab kita ini bukan anak-anak rohani lagi dan bayi-bayi rohani yang cuma merengek doang langsung Tuhan kasih. Tuhan pengen proses. Nah nanti di akhir kita akan bahas tentang proses yang penting. Bukan jawaban doanya, tapi proses. Nanti kita akan bahas baru di akhir tadi. Nah Bapak Ibu, Tuhan juga adalah Tuhan yang setia Bapak Ibu. Dia izinkan kita menderita, tapi bukan berarti Dia tinggalin kita Bapak Ibu. Dia ada di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan kita. Gini ya Bapak Ibu, saya tidak akan pernah paham penderitaan Bapak Ibu. Saya nggak mau sosokan bilang, saya paham kok penderitaan Bapak. Saya nggak paham.
Kalau saya belum pernah mengalami penderitaan seperti Bapak Ibu, saya tidak akan berani bilang saya paham. Seperti juga kita Bapak Ibu, kalau kita berkunjung ke tempat orang lain, kalau ada orang yang menderita dan penderitaan yang belum pernah kita alami, jangan sok-sokan kita bilang saya paham penderitaan. Ini kita bilang saya tidak paham penderitaan, tapi Tuhan paham. Gini Bapak Ibu, semua penderitaan yang kita alami Tuhan sudah terlebih dahulu mengalaminya. Bapak Ibu ditinggalkan oleh orang-orang yang Bapak Ibu percaya, Tuhan telah terlebih dahulu dihianati oleh Yudas Iskariot. Bahkan penderitaan kita belum sebanding dengan penderitaan Yesus. Yesus harus disalibkan oleh manusia ciptaannya sendiri. Begitu berat. Tapi Bapak Ibu, di tengah penderitaan kita, Dia nyata. Kenapa akhirnya Yesus menderita? Supaya Dia turut bersama-sama dalam penderitaan kita. Dia juga bukan cuma Tuhan yang tidak merasakan penderitaan, tapi Dia juga merasakan penderitaan kita. Dia paham penderitaan kita Bapak Ibu. Makanya ada lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Sebelum referennya Bapak Ibu, bait pertamanya yang paling keren. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi. Banyak hal yang kita tidak pahami Bapak Ibu, dan sering sekali kita tidak dapat jawaban. Tapi di referennya Tuhan bilang Allah mengerti dan Allah peduli. Sekalipun seakan-akan Tuhan tidak ada di sini, tapi sebenarnya Tuhan ada. Hanya masalahnya kita tidak bisa rasakan Tuhan, karena kita menjauh di tengah proses itu. Bapak Ibu, semua hal yang terjadi dalam hidup ini kita harus mengerti. Jadilah sampai di akhir kehidupan kita akan bilang, oh ini ya tujuan Tuhan. Oh ini ya rencana Tuhan sebenarnya. Kita harus sampai di level itu. Kita tidak harus pahami apa rencana Tuhan, karena kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak bisa menyelami alur pikirannya Tuhan. Gak bisa. Rencana Tuhan dan rencana kita seringkali bertolak belakang. Tapi satu yang pasti Bapak Ibu, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yesus sendiri mengalami penderitaan itu Bapak Ibu. Di tengah penderitaan Yesus berhasil melaluinya dan menang atas penderitaan itu. Bahkan di atas penderitaan itulah kita semua beroleh keselamatan. Kalau Yesus enggak menderita di atas kayu salib, kita tidak akan pernah ditebus. Sebegitu berharganya lah penderitaan itu Bapak Ibu. Saudara bayangkan kalau Yesus tidak pernah turun ke bumi ini menjadi sama dengan kita manusia dan tidak pernah disalibkan. Mau jadi apa kita? Kita selamanya akan menjadi orang kafir di hadapan Tuhan. Tapi syukurlah, lewat penderitaan Yesus kita kini semua beroleh keselamatan. Saudara, paham enggak apa yang harus dialami Yesus? Dalam nubuatan Yesaya, kalau tidak salah dalam Yesaya pasal 52. Coba kita buka dulu Bapak Ibu, Yesaya pasalnya yang ke-52. Ini nubuatan tentang Yesus. Yesaya pasal 52. Yesaya 52. Cuma Yesaya 52. Ayo betul. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang kedua. Yesaya 53 ayat yang kedua. Yesaya 53 ayat yang kedua dikatakan di sana, sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak apa? Ia tidak. Saudara jangan berpikir pakai apa yang dibayangkan saudara ini bagaimana rupa Yesus. Menurut nubuatan, Yesus tidak tampan. Dia tidak tampan, semarangnya pun tidak ada. Yesus itu secara penampilan tidak berkarisma Bapak Ibu. Secara penampilan, tapi secara kuasa Yesus punya karisma yang tinggi. Makanya Yesus bisa menarik sampai 5.000 orang datang Yesus sekali berbicara. Dan kita tidak memandang dia. Makanya orang-orang di situ meragukan dia sebagai Tuhan. Oh, tidak tampan, tidak punya karisma, anak seorang tukang kayu. Bahkan dikatakan sehingga kita pun tidak menginginkannya. Itulah Bapak Ibu. Jangan saudara lihat gambar Yesus yang di kalender itu, bohong itu saudara. Bohong itu. Jangan saudara percaya gambar Yesus di kalender. Oh, gambar Yesus di kalender kan ganteng Bapak Ibu kan. Oh, rambutnya gondrong gitu, ganteng Bapak Ibu, ada kumisnya di sini, Bapak. Keren. Tapi tidak seperti itu. Menurut nubuatan, Yesus tidak tampan.
Tapi apa tujuan dari semuanya itu, Bapak Ibu? Yesus dijadi orang supaya apa? Supaya kita tidak terpisah dari Bapa. Yesus mengalami penderitaan di dunia ini supaya kita tidak akhirnya mengalami penderitaan kekal. Yesus sendirian menuju Bukit Golgota supaya kita tidak pernah sendirian di bumi. Semua punya maksud dan tujuan, Bapak Ibu. Karena itu dia disebut sebagai apa? Immanuel. Arti Immanuel apa, Bapak Ibu? Turut Allah beserta kita. Jadi walaupun dalam penderitaan, Allah turut beserta kita, Bapak Ibu. Nah, lantas kenapa kita masih kecewa kepada Tuhan di tengah penderitaan? Jawabannya ini, Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Kenapa kita masih kecewa? Jawabannya kita temukan di sini. Yesaya pasal 2 ayat 22, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas, dan sebagai apakah ia dapat diharap. Oh, ini ternyata kita sering kecewa, Bapak Ibu. Di tengah pengiringan kita sama Tuhan, kita masih bilang, wah kenapa istrimu tidak berubah-ubah, wah kenapa suamiku tidak berubah. Karena apa? Kita berharap sama mereka. Kenapa anak-anakku tidak berubah seperti apa ini? Karena kita berharap sama manusia. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan berharap sama manusia. Saudara berharap sama manusia, saudara akan menuai kekecewaan. Kita kan sudah tahu nih sifatnya manusia. Sifat manusia itu pembohong, suka ingkar janji. Kalau kita sudah tahu sifat manusia seperti itu, kita seharusnya nggak kecewa lagi. Kita akan bilang, wajarlah manusia. Tapi sering sekali kita kecewa karena kita sangat-sangat berharap sama mereka. Bapak Ibu, kita sering sekali kecewa bukan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, tapi orang-orang yang paling dekat sama kita. Karena kita punya pengharapan yang tinggi sama orang. Begitu tidak tercapai pengharapannya, yang terjadi apa? Kecewa. Firman Tuhan menegur kita pada malam hari ini lagi kan? Udah langsung malam aja, Bapak Ibu. Pada pagi hari yang cerah ini, jangan berharap pada manusia. Kalau Bapak Ibu tidak mau kecewa, jangan berharap pada manusia. Yesaya bilang, manusia tidak lebih daripada hembusan nafas. Sebagai apakah dia dianggap? Manusia itu fana, Bapak Ibu. Punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Enggak ada dasar kita untuk berharap sama manusia. Saudara mungkin berpikir, keluargaku di sana ada yang hebat, saya berharap sama dia aja. Enggak, saudara tidak akan bisa sempurna berharap sama saya. Tapi saudara, menurut kitab Roma tadi, pengharapan kita terletak pada Yesus. Pengharapan oleh karena Yesus telah mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, itu yang menjadi buat kita punya pengharapan yang baru. Nah, tapi kan kita bilang, bagaimana lah ya? Kita kan manusia. Pasti kita punya tempat orang-orang bertumpu. Lepaskan, Bapak Ibu. Jangan mau bergantung sama manusia, bergantung sama Tuhan, supaya saudara tidak akan kecewa. Percaya deh sama saya. Kalau saudara masih mengandalkan koneksi saudara yang kuat itu, yang hebat itu, Bapak Ibu masih mengandalkan manusia, siapapun itu, percayalah, suatu saat Tuhan akan goncangkan itu. Suatu saat kalau saudara, Bapak Ibu, kita semuanya masih belum berpegang sepenuhnya sama Tuhan, ingatlah, apa yang kau pegang itu Tuhan akan goncangkan. Sampai kita sadar bahwa tidak ada yang lebih kuat selain daripada Tuhan. Percaya. Itu kalau kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita bukan orang yang dikasih Tuhan, Tuhan akan biarin. Tapi kalau kita orang yang mengasihi Tuhan dan kita masih punya berpegang kepada hal tertentu, percaya. Cepat atau lambat Tuhan akan goncangkan semua itu. Tuhan akan hancurkan dan luluh lantakkan semua itu. Sampai apa? Sampai kita tidak punya pegangan apapun lagi selain daripada Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah kecewa lagi. Sekalipun keadaan dunia ini sulit, sekalipun keadaan dunia ini mengecewakan, nggak apa-apa. Karena apa? Kita berharap sama Tuhan. Mazmur 33 ayat 17 sampai 18. Mazmur 33 ayat 17 sampai 18. Kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3, ya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Yes. Jangan berharap kepada kuda sebagai kekuatan kita pada masa itu. Bapak, kuda itu sebagai motor tempur, Bapak Ibu. Diharapkan gara-gara kuda itu sangat kuat, kokoh, dipakai sebagai alat untuk bertempur, ditunggangi. Karena pada masa itu bertempur masih menunggangi kuda. Mazmur bilang kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Artinya jangan berharap kepada semua hal-hal yang tampak ada di mata kita. Saudara berharap akan kekayaan dan harta yang saudara punya. Saudara pikir Tuhan gak bisa gampang hilangkan itu dalam sekejap mata? Ayo, semuanya hilang dalam kurang dari 24 jam. Begitu kan ceritanya? Semua hartanya ludas, anaknya mati, ternaknya hilang semuanya. Semuanya terjadi dalam kurang dari 24 jam. Sangat singkat. Kalau kita masih berpegang kepada semua hal itu, saya sudah bilang tadi, Tuhan akan goncangkan semuanya. Selama kita mau belum berharap sama Tuhan. Kekayaan saudara, harta saudara, oh gampang sekali saudara. Dibikin Tuhan itu hilang. Apa sih yang gak gampang sama Tuhan? Dengan saudara dikasih penyakit yang kecil aja saudara, aduh kita harus berobat ke sana ke sini, habis uang. Mau kemana semua harta kekayaan kita? Makanya Bapak Ibu saya bilang, kita harus berharap sama Tuhan. Sekalipun kita sudah menikmati semua berkat ini, wah kita masih bilang Tuhan, aku mau tetap berharap sama Tuhan. Sebab tidak ada apapun yang kuharapkan di dunia selain daripada Tuhan. Kita harus bilang seperti itu Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 Bapak Ibu. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai 8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai 8. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti kalau mengandalkan Tuhan. Berbeda Bapak Ibu. Di ayat ini berbeda kepada orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-5 langsung dikatakan terkutuklah. Kalau saudara menderita, coba telusuri Bapak Ibu. Apakah itu semuanya gara-gara kita terlalu berharap sama manusia? Tapi Tuhan janjikan Tuhan akan berkati kita. Gak harus berkat jasmani Bapak Ibu. Jangan bilang berkat jasmani itu berkat Tuhan itu harus berkat jasmani. Enggak selamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu paham gak? Kita masih bisa bernapas pun itu karena berkat Tuhan. Sadar gak Bapak Ibu? Kalau saya lihat kita lihat di rumah sakit, orang-orang yang bernapas pakai tabung oksigen itu mahal Bapak Ibu. Kita dikasih gratis Bapak. Bukankah itu berkat? Bukankah itu anugerah Tuhan? Kenapa kita masih banyak nuntut sama Tuhan? Saudara yang punya mobil, saudara masih bersyukurlah bisa punya mobil. Di luar sana masa banyak orang yang tidak punya mobil. Saudara yang punya motor, bersyukurlah saudara masih punya motor. Di luar sana banyak orang yang harus jalan kaki kemana-mana. Saudara yang bahkan tidak punya motor, tidak punya mobil, masih punya kaki, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang cacat. Kita harus mau bersyukur Bapak Ibu. Saudara tahu nggak Bapak Ibu? Jangan cuma tuntut kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan. Saya sudah bilang tadi seperti Soekarno bilang, jangan tanyakan apa yang dilakukan negara, tanyakan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Jangan tanyakan apa yang Tuhan berikan, tanyakan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sadar nggak Bapak Ibu? Kalau kita tuntut kehadiran Tuhan, tadi pagi kita tidur, semalam kita tidur, harusnya paginya kita tidak bangun. Karena sebab kehadiran Tuhan seharusnya membunuh kita pada malam hari itu. Karena apa? Kita semua manusia berdosa Bapak Ibu. Jangan pernah tuntut kehadiran Tuhan. Tuhan itu sangat adil Bapak Ibu dalam jalan itu. Bukankah seperti itu Musa Bapak Ibu? Musa kan seperti itu. Ketika dia tidur, Tuhan hampir dikatakan apa? Tuhan membunuh dia. Kenapa? Ada kesalahan. Tapi
Tapi Tuhan tidak jadi, karena apa? Karena kasih karunia. Bapak Ibu, kita pun masih bisa hidup sampai pada malam hari, sampai pada hari ini. Itu karena Tuhan baik, anugerah Tuhan. Saya sudah bilang tadi, kalau karena keadilan Tuhan saya harus membunuh kita nggak bisa bangun Bapak Ibu. Karena kita semua manusia berdosa. Bersyukurlah Bapak Ibu, di luar sana pada pagi hari ini ada orang yang sedang meratap, pengen keluarganya masih bisa hidup seperti kita. Kenapa kita nggak bersyukur? Saudara berpikir bahwa berkat Tuhan itu harus berkat jasmani, kita harus punya ini, kita harus punya itu. Bapak Ibu, lemah sekali kita. Masih kurang nggak semua kita masih bisa hidup dengan baik? Masih kurang Bapak Ibu. Ayo bilang sama istrinya, ketika istrinya marah-marah sama banyak ngoceh, apa dibilang Ayub sama istri? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Ayo bilang seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita hanya mau terima yang baik dari Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kita harus tetap berpengharapan sama Tuhan. Pengharapan kita itu tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi. Saudara, di sini ada nggak bahas berkat? Ada? Kenapa katanya tidak berpengaruh? Karena balik lagi Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Dalam kitab Roma dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Dalam Injil itu terdapat kebenaran Allah. Kebenaran mengandung dua maksud, kebenaran objektif dan kebenaran subjektif, pengalaman rohani dan doktrin. Saudara, saya ini sedang mempersiapkan khotbah tentang judulnya keadilan Allah, tapi nggak terkejar Bapak Ibu karena ternyata cukup rumit, banyak hal-hal yang harus disingkapkan. Saya sebenarnya dari tahun yang lalu saya sedang mempersiapkan khotbah tentang keadilan Allah, tapi nggak terwujud sampai detik ini. Saya pesan 3 buku Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu saya pesan 3 buku yang berkaitan tentang keadilan Tuhan, berkaitan dengan kenapa manusia menderita, kenapa ada ini, kenapa ada itu, kenapa ada penyakit ini dan sebagainya, mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Bapak Ibu, secara singkatnya saya belum tuntaskan 3-tiganya buku ini. Tapi secara singkatnya saya lihat kan di belakang buku biasanya ada kesimpulan akhir. Kalau nggak di belakang buku biasanya di cover belakang ada kesimpulan. 3-tiganya mengatakan hal yang sama Bapak Ibu. Injil adalah jawaban bagi mereka yang mengalami kesukaran. Saudara, kalau saudara mengalami kesukaran, dan saya bilang tadi, kalau jawaban doa kita tidak kita alami, pengharapan kita terletak pada Injil. Injil itu apa? Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab itu dikatakan dalam ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang. Itu sebabnya ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah. Apa maksudnya dari tabir bait Allah terbelah? Saudara, jadi saudara kalau kita masuk ke dalam bait Allah itu Bapak Ibu, ada tirai seperti ini yang menutup ke belakang. Jadi yang bisa masuk ke dalam ini dari belakang, dari situ hanya imam. Kalau kita katakan zaman sekarang itu para hamba Tuhan, para pendeta. Jadi Bapak Ibu ada tirai pembatas, orang sembarang bisa masuk, hanya imam. Dan tidak sembarang imam, hanya imam yang tertentu yang bisa masuk ke dalam. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah. Tuhan tidak lagi berdiam, sebab di belakang ini ada tempat namanya tempat Maha Kudus. Disitulah tempat Allah berdiam. Tapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus keluar dari tempat itu. Akhirnya apa? Yesus berdiam di setiap hati kita. Sehingga kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah tinggalkan Tuhan sendiri. Sebab apa Bapak Ibu? Saudara menghampiri Tuhan, saudara tidak harus perlu lagi perantaraan pendeta. Saudara langsung bisa berdoa kan kepada Tuhan. Pada zaman Israel, saudara bisa sembarangan berdoa Bapak Ibu. Saudara mempersembahkan korban harus melalui imam. Jadi imam yang mempersembahkan korban itu kepada Allah. Orang Israel apa? Yang mereka cuma menunggu hasilnya. Zaman sekarang Bapak Ibu sudah enak Bapak Ibu. Zaman penuh kasih karunia. Kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan secara pribadi di rumah kita dimanapun kita berada. Saudara nggak harus melalui hamba Tuhan, pendeta zaman sekarang.
Ya, pendeta zaman sekarang ada untuk menuntun kita, bukan menjadi perantara. Beda ya Bapak Ibu. Sebab perantara kita sekarang siapa? Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang pengharapan. Kenapa kita masih kecewa? Karena kita bertumpu kepada ini dan itu. Selanjutnya, ada kenapa kita kecewa karena gini Bapak. Kita akan sering tanya, si Anu jahat, dia orang berdosa, kasih musuh memuji Tuhan, tapi kenapa hidupnya diberkati Tuhan? Yang pernah punya pertanyaan seperti ini angkat tangan. Kenapa ya? Si itu jahat kali pun, tapi hidupnya diberkati Tuhan. Aman-aman aja kok hidupnya. Jawabannya, mari Bapak Ibu, kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke 73. Mazmur pasalnya yang ke-73. Mazmur pasal 73 ayatnya yang pertama sampai satu perikop. Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal 73 ayat yang pertama sampai ayat yang ke ini panjang ternyata saudara. Kita baca saja ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke 10. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang 10. Nanti saya baca yang genap, nanti Bapak Ibu baca yang ganjil. Jadi saya baca ayat 2, nanti Bapak ayat 3, saya 4, gitu sampai seterusnya Bapak Ibu. Di ayat 2 dikatakan, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir Bapak Ibu. Sebab aku sungguh kepada buat-buat, kalau aku tidak kejujuran orang kasih. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesalahan manusia, dan mereka tidak tertulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolong, mereka berbuat kesalahan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membangun tempat langit, dan mereka membuat di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, di ayat 2 tadi Asaf bilang, Bani Asaf bilang, hampir aku tergelincir. Kenapa katanya? Karena dia lihat situasi orang jahat. Wah, mereka tidak sakit, mereka tidak punya pergumulan hidup mereka nyaman-nyaman aja. Mereka diberkati Tuhan, mereka gemuk katanya. Sementara orang-orang yang percaya yang dilihat oleh Bani Asaf, mereka penuh dengan penderitaan. Kita sering kan bilang sama Tuhan, kenapa ya? Dia orang jahat, kenapa diberkati Tuhan? Saya yang sudah sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tidak juga Tuhan berkati hidup saya. Asaf juga mempertanyakannya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Bani Asaf tidak berhenti di sana Bapak Ibu. Coba kita baca ayat 17 Bapak Ibu. Ayat 17. Ayat 17 sampai yang ke 20, ayat 20, ayat 20 sampai 20. Saya baca 17, Bapak Ibu baca yang genap sampai yang ke 20. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, Bapak Ibu. Sesungguhnya tempat betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. seperti mimpi pada waktu bangunnya Tuhan, pada waktu terjaga melahirkan Tuhan dan hina. Oh, akhirnya Bani Asaf paham. Oh, ternyata Bapak Ibu, Bani Asaf bilang, oh, walaupun mereka sukses makmur di dunia ini, ternyata Tuhan sudah persiapkan tempat yang licin bagi mereka, di mana kelak mereka akan tergelincir. Saudara, saya tidak mau ambil pusing dengan berkat-berkat materi yang diperoleh oleh orang-orang dunia. Jangan dulu katakan gara-gara mereka menyembah-nyembah roh jahat gitu. Kalau mereka bilang dulu mereka orang-orang yang bukan Kristen, mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak ini, tapi mereka itu sukses gara-gara kerja kerasnya mereka sendiri. Makanya kan Bapak Ibu ada istilah orang dunia bilang seleksi alam. Istilah orang dunia katanya seperti ada seleksi alam. Sebenarnya Bapak Ibu itu betul. Orang yang kerja keras akan menuai hasil.
mau dia orang percaya maupun orang bukan. Tapi Bapak Ibu, Asap bilang, akhirnya Tuhan telah persiapkan tempat-tempat terbaik. Jadi gini Bapak, saya punya keyakinan untuk orang-orang yang demikian, saya tidak terlalu persoalkan. Tuhan bisa balaskan terhadap semua kejahatannya mereka pada saat itu juga. Kalaupun tidak, Tuhan persiapkan kesengsaraan yang kekal di api neraka. Saya simpel aja. Saya tidak mau iri. Kita sering sekali kan iri Bapak Ibu. Kita iri lihat orang-orang yang jahat. Masa kita iri sama orang jahat Bapak Ibu? Karena hidup mereka lebih diberkati Tuhan. Karena mereka hidupnya lebih gampang. Jangan iri Bapak Ibu. Kalaupun kita orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai detik ini dan kita hidup kita ini masih sengsara, kita itu masih sulit untuk hidup, nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebab kita tadi sudah baca bahwa pengharapan kita terletak pada bukan kepada kuda-kuda tadi katanya, kata Mazmur, bukan kepada manusia kata Yeremia. Kita nggak perlu iri Bapak Ibu. Di akhir ayat ini Bapak Ibu, dikatakan Mazmur pasal 73 di ayat 25, Bani Asaf mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat indah menurut saya Bapak Ibu. Dari ayat 25 sampai 28. Biar saya bacakan. Dikatakan di sana, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kebinasaan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu, di akhir kalimatnya Bani Asaf bilang, selain Tuhan tidak ada yang kuingini. Makanya kan ada lagu, selain kau tiada yang lain ada padaku. Ini dari ayat ini Bapak. Di surga selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Refrennya bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Bapak Ibu, harta karun kita bukan uang yang ada Bapak Ibu simpan di rumah, di bank dan lain sebagainya. Harta karun kita terletak di surga Bapak Ibu. Amen. Ada dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu, pengharapan kita tidak bisa bergantung kepada hal-hal yang sifatnya materi dan dunia. Gantungkanlah sepenuhnya pengharapanmu kepada Tuhan. Gini Bapak Ibu, saat tadi Bapak Ibu bergantung kepada seseorang, bergantung kepada berkat-berkat dunia, saya tadi bilang Tuhan akan goncangkan. Ketika itu Tuhan goncangkan dan tidak ada tempat bagi saudara untuk berpengharapan, saudara akan menyadari bahwa tidak ada satupun yang saudara bisa berharap selain daripada Tuhan. Dan ini Bapak Ibu yang spesial, ketika saudara berpegang kepada tangan Tuhan, saudara akan melihat betapa kokohnya Tuhan itu. Betapa merupakan Tuhan itu adalah benteng yang kokoh dan yang kuat, yang tidak pernah tinggal dari kita. Berharap sama Tuhan Bapak Ibu. Saya kesaksian sedikit. Pada waktu masa Covid Bapak Ibu, saya kan masuk ke Wisma Atlet. Pada masa itu masih masa-masa yang sangat, menurut saya sangat mengerikan lah bagi orang. Orang berpikir kalau Covid itu langsung meninggal, nggak bisa keluar. Jadi begini Bapak Ibu ceritanya. Saya masuk Wisma Atlet. Saya tidak kabarin sama Bapak Ibu Gembala. Saya sudah di Wisma Atlet dulu, setelah beberapa jam baru saya hubungi. Karena gini, saya sempat awalnya berpikir ini, nggak akan saya kasih tahu sampai saya keluar. So saya pikir masih mereka panik habis-habisan. Karena pada saat itu kan orang begitu takut mendengar ada orang Covid itu langsung takut itu. Adalah orang yang dituduh kena tulah lah, ada yang dituduh lah pasti bakalan mati lah, nggak bisa lagi berjumpa kalau udah kena Covid lah kayak gitu kan. Jadi saya nggak mau kasih tahu Bapak. Saya di Wisma Atlet, saya berpikir saya kasih tahu nggak ya? Saya kasih tahu nggak ya? Akhirnya saya kasih tahu. Saya masih ingat persis. Begitu saya nyampe Wisma Atlet, yang pertama kali telepon saya itu Ibu Fania. Nggak tahu kayak mana caranya, mungkin Ibu Fania lihat berita. Soalnya waktu itu kami diangkut rame-rame pakai bis dikawal Bang. Jadi saya baru merasain kayak mana rasanya menjadi seorang narapidana. Kita tuh naik bus Bapak Ibu bersama dengan teman-teman saya rame. Jadi di depan ada mobil polisi, di belakang juga mobil polisi. Jadi kayak kita kayak seakan-akan tahanan narapidana Bapak Ibu yang harus dijaga ketat gitu, bisa diapa-apain. Saya rasakan gitu Bapak Ibu. Tapi gini Bapak Ibu yang saya mau sampaikan, ketika manusia takut Bapak Ibu, ketika semua orang takut, maka saya masih
Oh itu waktu pertama kali saya telepon ibu gembala. Oh ibu gembala paniknya minta ampun Bapak Ibu. Itu yang saya hindari Bapak Ibu. Saya nggak mau pengen bikin orang tuh banyak kepikiran gitu. Mau pengennya tenang-tenang aja gitu. Karena saya merasa waktu itu sehat-sehat aja gitu. Nah, saya mau kesaksian. Kenapa saya bisa tenang? Kenapa saya bisa santai menghadapi semua itu? Ketika saya diumumin saya positif, itu soalnya dirahasiain Bapak Ibu. Jadi dari teman-teman kampus saya pun dirahasiain, saya langsung kayak dicuri gitu, dibawa pelan-pelan, dimasukkan ke tempat isolasi. Baru setelah beberapa minggu kemudian dipindahkan ke Wisma. Saya kenapa bisa kuat Bapak Ibu? Ternyata saya sadar Bapak Ibu. Karena semasa-masa awal COVID itu Bapak Ibu. Nah inilah yang saya bilang dari dulu saya sering tekankan, mari kita baca Alkitab Bapak Ibu. Kebenaran doktrinal itu penting, kebenaran objektif itu penting. Sebab itu akan menjadi dasar kekuatan kita. Ternyata sebelumnya Bapak Ibu, kan selama masa COVID, kegiatan perkuliahan kami diberhentikan, henti total. Jadi akhirnya semester itu berakhir. Malah sebenarnya belum berakhir, akhirnya semester ini berakhir. Nilai keluar tanpa kita ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Enak memang. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya bisa kuat? Saya sadari satu hal. Ternyata selama masa tenang itu Bapak Ibu, kita kan nggak bisa kemana-mana. Di asrama di kamar aja terus. Ternyata saya baca Alkitab terus. Itu yang pengen saya kejar lagi Bapak Ibu. Tidak pernah terjadi seperti itu. Saya pernah tembus 50 pasal dalam sehari. Bukan sekali baca, tapi dalam satu hari itu saya baca kayak mungkin 10 pasal sekarang, 20 pasal lagi nanti, 30 pasal lagi gitu. Saya pernah tembus 50 pasal dalam sehari. Kenapa saya bisa kuat Bapak Ibu? Ternyata detik-detik sebelum saya dinyatakan positif, saya baca ayat yang ini. Dia akan memegang tanganmu dengan tangan kanannya. Makanya kan ada lagu dari ayat itu. Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku bahkan menopangku, kau batu karangku. Yesus, Tuhan Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Itu ayat itu dari situ. Saya jadi lupa pula dari ayat mana. Tapi Bapak Ibu, itu menjadi pegangan saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalin saya. Tuhan pegang saya dengan tangan kanannya, tidak ada harapan saya. Saya bisa saja tahu, saya tahu situasi bahwa saya bisa aja mati kapanpun dengan situasi pada saat itu ya. Masih gempar-gemparnya dibilang bisa meninggal. Tapi saya punya pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalin saya. Makanya saya sering Bapak Ibu dimanapun saya bilang, ayo kita baca Alkitab Bapak Ibu. Mau satu pasal pun sehari nggak apa-apa. Karena pada saat itu Bapak Ibu, saudara mungkin belum mengalami apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tapi kelak ketika ada persoalan itu buntu, kita akan teringat akan firman Tuhan, kita jadi kuat. Itulah yang dibilang namanya kebenaran objektif. Jangan cuma pengen pengalaman rohani, kejar juga saudara. Pengajaran, kejar itu saudara. Kalau ada ibadah pendalaman kita, saya kemarin saudara di hari Rabu kemarin dikit sekali ya saudara ternyata yang datang pendalaman kita. Bapak Ibu kejar Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu kuat kalau Bapak Ibu tidak bergembala dengan baik? Di dalam penggemaran itulah saudara ada pengajaran. Dalam pengajaran itulah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di saat itulah kita punya pengharapan dengan Tuhan. Saya akan masuk ke dalam ayat yang terakhir Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam Ayub Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, semasa hidupnya Ayub sudah menderita kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu yang mengalami penderitaan seperti Ayub? Ada. Menurut Bapak Ibu, yang saudara Bapak Ibu amatin dulu. Ada nggak di dunia ini masih yang udah semenderita Ayub? Nggak ada kan? Ayub itu ternaknya hilang, anaknya meninggal, rumahnya hilang, habis semuanya. Sudah setelah itu nggak cukup sampai situ, dia kena penyakit borok lagi. Apa lagi yang terjadi? Istrinya tinggalin dia. Dan apa lagi yang terjadi Bapak Ibu? Teman-temannya datang kan memberikan nasihat. Apa yang dibilang orang itu? Dia tuduh dia seorang pendosa. Itu kan kalau kita baca kita Ayub, teman-temannya tuduh dia pendosa. Bertobat kau Ayub, kau mengalami ini gara-gara berdosa. Nah, makanya Ibu, bertobat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dilihat ada orang-orang menderita di gereja ini, di gerejanya lalu kita, jangan langsung bilang gara-gara dosanya ini. Enggak selamanya Bapak Ibu. Sebab sebab penderitaan datang ke selamanya gara-gara dosa. Buktinya Ayub dikatakan sebagai orang kesal. Oh teman-temannya tuduh dia pendosa Bapak Ibu. Sehingga apa? Teman-temannya tinggalin nuduh dia, paksa dia bertobat ke Ayub. Kau ini si penjahat.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Tapi gini Bapak Ibu, sering-sering kita berfokus kepada akhir hidupnya. Mari saudara kita buka Ayub pasal 42. Ayub 42. Kita akan tutup ini menjadi ayat yang terakhir Bapak Ibu. Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub pasal 42. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Karena dikit Bapak Ibu kita baca barengan. Ayat 42 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3 ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menuruni keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang sendiri memandang Engkau. Rahasianya gitu. Sekali-sekali Bapak Ibu cuma berfokus pada hasil akhir. Saya udah bilang tadi di awal, yang penting itu proses. Di ayat 2 dikatakan aku tahu. Aku tahu ini berarti sebelumnya Ayub tidak tahu. Ketika dia bilang aku tahu, berarti sekarang dia punya pengalaman yang baru. Akhirnya dia bilang aku tahu, sekarang aku tahu. Sebelumnya aku nggak tahu nih bahwa Engkau sanggup melakukan dengan segala sesuatu dan tidak ada. Saudara gini, rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi proses Tuhan itu indah, mendewasakan kita sehingga akhirnya kita mengerti rencana Tuhan. Bukankah seperti itu juga Yusuf? Yusuf memang paham kenapa dia dijual sama saudara-saudaranya. Tapi kan di akhirnya ternyata tujuan dari semua itu apa? Untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Yusuf kan bilang dengan baik dan tulus hati, dia bilang apa? Engkau merencanakan perkara yang jahat apa? Tapi Tuhan merencanakan menjadi kebaikan. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan semuanya. Ini Bapak Ibu, bukan masalah hasil akhirnya. Sekali-sekali kita bilang, oh Ayub akhir hidup. Ayub itu dipulihkan sama Tuhan ya. Wah, dia akhirnya hidup berkelimpahan, dia punya anak-anak yang cantik, dia punya harta benda yang banyak lagi, hidupnya dipulihkan berkali-kali lipat. Saudara jangan berfokus ke sana. Hargai proses Tuhan. Sebab ketika kita dalam proses Tuhan, kita mengenal Tuhan. Makanya akhirnya di ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi mataku sendiri memandang Engkau. Sebelumnya Ayub dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu, Ayub tidak punya pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan. Tapi justru lewat penderitaan itulah Ayub mengenal Tuhan. Dia bilang, hanya dari kata orang saja sebelumnya aku kenal Tuhan. Tapi sekarang, lewat semua penderitaan kesukaran hidup ini, aku kenal siapa Tuhan itu. Begini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa bilang bahwa Tuhan itu membuat mukjizat kalau kita belum pernah sakit? Bagaimana kita bisa bilang bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat menolong kita dalam segala situasi dan kalau kita belum pernah mentok dalam kehidupannya? Bagaimana saudara bisa bilang bahwa Tuhan itu bisa memulihkan keadaan ekonomi kalau kita belum pernah mengalami resesi ekonomi? Saya jadi teringat Bapak Ibu dengan kisah orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya berkata, kenapa orang ini buta? Apakah karena dosanya? Kata Yesus apa? Tapi orang ini menjadi buta supaya nama Tuhan sebab ketika dia buta akhirnya Tuhan sembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita mengalami itu semua kalau kita tak pernah mengalami hal sulit dalam hidup ini? Jangan tolak penderitaan Bapak Ibu. Saudara harus mengalami sakit dulu supaya Tuhan bisa sembuhkan. Ya kan? Apa yang disembuhkan Tuhan kalau saudara tak pernah sakit? Tapi karena itu semua kita akhirnya mengalami pengalaman pribadi, kita bisa bilang, oh Tuhan itu membuat mukjizat ya. Kita bukan cuma dengar kesaksian orang, misalnya Ibu Rosma punya kesaksian seperti ini, kita cuma dengar-dengar, oh kita nggak pernah ngalamin. Kita cuma akhirnya cuma tahu, tapi kita nggak pernah mengalami. Tapi ketika dalam proses penderitaan itu, yang penting adalah pengenalan kita akan Tuhan. Akhirnya kita kenal siapa Dia. Kita kenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dasar, Tuhan yang kokoh, Tuhan tempat satu-satunya pengarah kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu persis apa pergumulan Bapak Ibu. Tapi sekali saya mau ulangi, saya tidak paham persoalan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Saya tidak paham penderitaan Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengerti Bapak Ibu.
Tapi satu yang pasti, Tuhan paham, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Seperti lagu yang mengatakan, walau 1000 lebah di sisi kiriku, 10.000 lebah di sisi kanan, kau tetaplah Tuhan Allahku. Gak peduli apa yang terjadi di dunia ini, walaupun dunia ini bergoncang, Bapak Ibu, jangan pernah putus pengharapan kita sama Tuhan. Urusan kita, biarlah urusan kita dengan pribadi kita dengan Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Soal berkat, biar itu menjadi bagian Tuhan. Bagian kita, Bapak Ibu, cari Tuhan secara sungguh-sungguh. Jangan pernah putus pengharapan kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan apapun yang kita punya saat ini. Andalkanlah Tuhan. Maka dengan demikian, tepat apa yang katakan Paulus, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Haleluya Bapak Ibu. Apakah saat ini kita sudah menjadi orang-orang berpengharapan? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Amin. Untuk kebenaran teman-teman. Saudara diberkati semua. Amin. Siapa merasa diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan sudah panjang lebar disampaikan oleh hambanya, ya. Tetap setia memberitakan firman Tuhan itu adalah apa Tuhan. Nah, jadi memang Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita satu-satunya adalah Kristus. Jadi harapan kita bukan dunia ini. Kalau kita menderita pun di dunia ini, itu hanya sebuah proses yang Tuhan izinkan. Jadi yang sudah disampaikan tadi bagi kita, sekalipun doa kita tidak dijawab atau belum dijawab dan akan dijawab, tetapi kita nggak pernah bisa turun kasih kita kepada Tuhan. Itulah orang yang terbukti mencintai Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan gampang dinilai. Di saat dia diberkati, bagaimana hidupnya? Di saat dia tidak diberkati secara ekonomi, bagaimana hidupnya dalam mengiring Tuhan? Jadi ciri orang yang mengasihi Tuhan, ketika diberkati, mencintai Tuhan. Ketika tidak diberkati secara materi, mencintai Tuhan. Karena ada dua ujian sering saya perhatikan dalam mengiring Tuhan. Ada juga jatuh, tidak mencintai Tuhan ketika dia diberkati. Ada juga jatuh ketika dia miskin, saudara. Ketika dia susah di dunia, dia jatuh dalam dosa. Ada juga ketika dia makmur, ketika dia kaya, jatuh di dalam dosa. Jadi yang teruji itu mengasihi Tuhan, saudara. Dari kebenaran firman yang sudah kita terima tadi, orang yang teruji di dalam Tuhan, apapun kondisi hidupnya, ketika dia susah menderita di dunia, tetap mencintai Tuhan. Ketika dia juga diberkati berlimpah ruah secara finansial, dia mencintai Tuhan. Itulah orang yang teruji. Biarlah kita menjadi orang yang teruji di dalam Kristus. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara. Makanya saudara, sebenarnya saya bilang kemarin sama si Joy, di Balige melayani karena di Balige belum pernah melayani. Tetapi si Joy bilang dia lebih suka melayani di Lintong. Enggak, saya di Lintong aja lah. Di Balige itu soko guru semua katanya. Kalau saya melayani seperti soko guru mereka semua. Nah, jadi memang itulah ciri-ciri, memang itu karakter juga itu. Bagaimana sikap kerendahan hati kita. Kalau di bawah umur kita yang menyampaikan firman, apakah kita menerima seperti itu ya? Tapi si Joy mengakui di Lintong Yuta itu jempol katanya. Luar biasa. Makanya dia minta di sini. Nggak pede aku melayani di Balige katanya. Ya, di ibadah saya udah coba ibadah malam. Nah, di situ ya. Jadi gitu saudara ya. Jadi kebetulan hari Minggu saudara si Joy sudah harus berangkat dari Balige, ibadah akan tergesa-gesa. Itu pun saya pikir-pikir gimana caranya ya. Kita ada tamu datang di Balige hari Minggu, ada hamba Tuhan dari Aceh Singkil untuk melayani di Balige. Sementara si Joy mau berangkat ke Jakarta, tiketnya jam 2 tepat. Nah, jadi terkejar juga ya, bagaimana kalau lama khotbah gitu ya, karena bukan Bapak yang melayani. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, minggu depannya
dia akan praktek di Sulawesi. Di Sulawesi ini saya baca, karena saya terbiasa seperti itu saudara. Kalau mau pelayanan di satu tempat, saya adakan dulu pemetaan rohani. Jadi saya buka ini semua tentang daerah tempat dia praktek itu. Jadi di Sulawesi itu tempat dia praktek namanya Kabupaten Mamasa. Lalu saya selidiki, disitulah pusat yang paling tertinggi kegelapan, roh perdukunan, kepercayaan kepada roh-roh kegelapan. Lalu kebetulan kan Ibu Tajulu kan baru Toraja. Nah kampungnya itu berdekatan, Kabupaten Toraja dengan Kabupaten Mamasa ini berdekatan. Sama seperti misalkan Tarutung dengan Balige, kira-kira seperti itu mungkin ya. Jadi berdekatan kata Ibu Tajulu. Saya tanya Ibu Tajulu, Bu, Mamasa itu seperti mana Bu? Nah, oh disitulah Bu yang mayat bisa berjalan katanya. Nah jadi ada di Toraja itu mayat bisa berjalan, tapi dibilang Ibu Tajulu, tapi sekarang gak ada lagi Bu, itu dulu zaman dahulu. Nah kenapa mayat berjalan? Karena kuburan itu katanya jauh di gunung, melalui sungai, melalui lembah, mendaki gunung, gak ada yang mampu mengangkat. Jadi adalah pawang dipanggil untuk membuat mayat itu berjalan. Dan syaratnya, kalau menurut yang sejarah-sejarah yang saya ikuti dan yang peperangan rohani dari hamba Tuhan yang pernah terjun ke sana, dipelajari di sana kenyataan itu, kenapa harus disuruh mayat itu berjalan? Karena nggak mampu mengangkat di atas. Nah, jadi dengan syarat kalau ada orang lewat di depan yang mayat berjalan itu, orang itu akan mati. Nah, makanya dilarang, nggak boleh lewat orang. Jadi udah dibuat pengumuman, akan ada mulai dari jalan ini sampai ke sana jangan ada orang lewat. Sedang mayat sedang berjalan menuju kuburan. Nah, gitu. Nah, jadi ngeri ya, seram ya. Nah, jadi saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa rencana Tuhan bagi si Joy ya. Kenapa dia harus ditempatkan di daerah yang seperti itu? Nah, jadi memang udah ada cerita dia. Seringkali saudara memang terjadi dalam kehidupan kita hal yang tidak kita inginkan supaya kita dimerdekakan dari satu hal. Saya teringat saudara yang kesaksian dia tadi yang waktu COVID itu. Kenapa sampai mungkin Tuhan izinkan dia terjadi seperti itu? Karena banyak memang teman SDT. Saya teringat mulai dari kecil ini sampai SMA masih ingat. Ini orangnya penakut, nggak berani ini sendiri di rumah malam-malam. Nah, saya nggak tahu. Padahal dia ini suka lagu-lagu rohani, suka nonton film Yesus dari kecil. Tetapi sendiri di malam-malam nggak berani. Pernah kami seminar saudara. Nah, sampai dia tidur di ruang dekat pintu kali situ gitu. Waktu Silis ada di situ. Nah, saking dia takutnya. Nah, tetapi Tuhan mau bawa dia keluar. Makanya seperti firman yang disampaikan tadi, masalah itu sering diizinkan Tuhan terjadi bagi kita supaya ada rencana Tuhan membawa kita keluar dari satu belenggu. Nah, jadi karena dia masih ada ketakutan tertentu kepada satu hal, makanya Tuhan izinkan dia. Tuhan izinkan dia di Wisma itu dengan dimasukkan dia di kamar sendirian. Saya memang agak ngeri mendengar waktu itu di kamar sendirian. Dan di kamar di belakang lagi katanya. Ini udah ada kamar kosong dimasukkan. Seolah-olah kamar yang disembunyikan. Saya teringat waktu Bapak dia pernah sakit terbakar oleh karena alergi obat, overdosis. Disembunyikan dia di kamar di rumah sakit. Ini udah ada kamar ruang kosong. Masuk lagi kita seperti disembunyikan. Nah, seperti itulah kamarnya di Wisma itu. Nah, lalu dia pernah cerita, saya sudah pulang di sini, pernah di kamar itu katanya ada yang mengganjal kamar itu. Saya buka nggak bisa dibuka, saya buka nggak bisa dibuka. Ada mengganjal, lari saya katanya. Masih ada. Nah, jadi kadang-kadang itu diuji melepaskan kita. Nah, jadi makanya topang dalam doa Bapak Ibu supaya Tuhan memberikan perlindungan kepadanya, karena tingkat roh perdukunan di sana bukan seperti perdukunan di sini. Bisa diserang orang dari jauh mati dan macam-macam. Nah, jadi makanya topang dalam doa supaya darah Yesus itu bungkus. Dan hanya satu hal, orang yang sudah ditudungi darah Yesus itu kegelapan apapun tidak masuk. Amin. Nah, makanya saya peringati
dia, kemana kau melangkah, minta darah Yesus itu bungkus saya, darah Yesus itu bungkus saya. Jadi topak dalam doa Bapak Ibu Saudara, tidak tangkungnya 4 bulan. Nah jadi makanya mungkin ya menjadi hamba Tuhan itu kan harus mengalami secara nyata, bukan hanya teori. Nah jadi selama ini belum mengalami dia bagaimana kehidupan yang di desa, ya, bagaimana hidup yang menderita. Sekarang diterjunkan di sana. Makanya saya peringati, apapun dikatakan gembalanya di sana taat. Mau bagaimana menderita, mau masak pakai kayu, ya lakukan dengan senang hati. Mau mandi di sungai, lakukan dengan senang hati. Mau disuruh puasa gak makan, lakukan dengan senang hati. Mau makan di sana dihidang kanannya ubi, nggak ada beras, nggak ada nasi, lakukan dengan senang hati. Ya, itulah supaya siap menjadi hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, topak dalam doa supaya perlindungan pemeliharaan Tuhan pulang dia dari sana lebih dibentuk lagi, lebih diproses lagi, supaya urapan Tuhan lebih nyata atasnya. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian kita yang tadi.